pengaruh inequality income dan poverty terhadap annual growth of GDP per labor. Pada paper yang saya buat, saya milih dua variabel, yakni variabel inequality income sebagai X5 dan variabel poverty headcount ratio sebagai X6. Mengapa saya memilih dua variabel tersebut? Karena kegiatan ekonomi merupakan hal yang penting yang tidak bisa dilakukan dan dipisahkan dari kehidupan setiap orang. Ekonomi kemampuan setiap individu akan berdampak pada kehidupannya, seperti pakaian, pangan, dan kebutuhan lainnya. Namun, tidak semuanya individu dapat memperoleh persamaan hak dan kualitas yang sama, karena banyak sekali ketimpangan yang dapat mempengaruhi kesejahteraan setiap individu. Dalam penelitian ini, saya menggunakan teknik analisis deskriptif kuantitatif, di mana saya mengelola data secara kuantitatif dengan menggunakan metode ordinary least squares. Menggunakan perangkat lunak program untuk analisis statistik, yaitu EViews, untuk mengetahui korelasi antara PDB per kapita dengan pendapatan ketidaksetaraan equity. Ini ialah model-modelnya. Di sini Y ialah annual growth of GDP, X1 ialah initial GDP, X2 ialah GDP PP konstan, X3 ialah investment, X4 ialah schooling, X5 ialah inequality income, top 10%, X6 ialah poverty headcount ratio at $3.65. Data ini berasal dari World Bank data dari tahun 1991 hingga 2019. Saya mempertimbangkan 4 sampel kelompok data, yaitu World, Asia, Afrika, dan ROW. Sampel pertama adalah World, sampel kedua adalah Asia, sampel ketiga adalah Afrika, dan sampel keempat adalah ROW. Dapat disimpulkan pada tabel The World di atas bahwa mereka memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap annual growth of GDP per labor. Hasil tersebut semakin diperkuat oleh Bakci dan Schmeissner pada tahun 2019 yang menunjukkan adanya hubungan positif antara kemiskinan dan ketimpangan pendapatan. Dapat disimpulkan bahwa tabel Asia memiliki hubungan negatif dan signifikan terhadap annual growth of GDP per labor, karena koefisien poverty headcount ratio yang negatif dapat mempengaruhi annual growth of GDP per labor. Dapat disimpulkan bahwa tabel Afrika memiliki hubungan negatif dan signifikan terhadap annual growth of GDP per labor, karena koefisien poverty headcount ratio dan inequality income yang negatif dapat mempengaruhi data annual growth of GDP per labor. Dapat disimpulkan bahwa tabel ROW memiliki hubungan negatif dan signifikan terhadap annual growth of GDP per labor, karena koefisien poverty headcount ratio yang negatif dapat mempengaruhi data annual growth of GDP per labor. Dapat saya simpulkan bahwa secara keseluruhan pada sampel 1 terhadap annual growth of GDP per labor berpengaruh positif dan signifikan terhadap perubahan atau terjadi pada tingkat ketimpangan pendapatan, atau dengan kata lain terjadi peningkatan dalam annual growth of GDP per labor di world. Hal itu menyebabkan signifikan meningkat. Sedangkan sampel 2 sampai ke 4 terhadap annual growth of GDP per labor berpengaruh negatif dan signifikan terhadap perubahan itu terjadi pada tingkat ketimpangan pendapatan, maka akan berdampak pada penurunan tingkat ketimpangan pendapatan secara signifikan dan sebaliknya.